Selamat pagi, Janlong, Bense, Joseph, para tujin terkasih. Salam iman saya sampaikan, hanya bajikan Tuhan berkenan. Beta kemudian sampai. Puji dan syukur kita masih diberi kesempatan, waktu dan kesehatan sehingga dapat berkebaktian dalam keadaan sehat dan bahagia karena kita bisa kesini dalam keadaan tidak sakit. Dan biasanya ya Tuji, kalau minggu terakhir itu Tujinya banyak tapi kok hari ini ya tidak banyak, ya tidak apa-apa, ya mungkin ada keperluan, kerepotan dan sebagainya. Semoga tidak kebaktian tapi tetap sehat dan bahagia sampai. Tujuan terkasih, pada pagi hari ini juga bertepatan nanti hari Jumat, ya, bertepatan dengan hari Tuanja atau disebut hari kehidupan, ya. Walaupun kita tahu, oh ini masih pakanannya kacang, oh ini masih ngedeket telur, ya memang itu adalah tradisi yang sudah lama sekali dijalankan. Namun alangkah baiknya kalau tradisi ini tetap kita jalankan dan kita juga tahu, mungkin ada yang tanya, kok iso? Nah, kita bisa menerjemahkan, jangan sampai aku ora ngerti ya. Tuanja atau yang disebut hari kehidupan tahun 2022 ini jatuh besok hari Jumat 3 Juni, yaitu bertepatan penanggalan Imlek adalah tanggal 5 bulan 5, maka disebut Gongwe Jego, 5 ya, rezeki apa senang 5 ya, karena rezeki kita tuh cari rezeki kan dengan tangan, dengan jari 5, maka saya senang 5 ya. Kemudian disebut Tuan Yang, yaitu saat dimana matahari memancarkan cahaya paling keras, panas, ya, dan sangat berkhasiat. Jadi selama 1 tahun itu kita juga menikmati kemurahan Tuhan dengan pancaran sinar matahari, tapi Tuji dapat membuktikan besok hari Jumat, khususnya tepat antara jam 11 siang sampai jam 13 itu betul-betul panas dan berkhasiat, sangat luar biasa. Tuji bisa membuktikan sendiri, ya. Maka disebut juga selain Tuan Yang, Tuan Ngo, ya, karena mesti dilaksanakan tengah hari dan berkaitan dengan tujuan biasanya dilaksanakan di pantai atau di tepi sungai atau di danau, karena sesuai dengan cerita tujuan. Kemudian di sini matahari adalah melambangkan curahnya rahmat Tuhan, sumber kehidupan, lambang rahmat, kemurahan Tuhan atas manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Maka saat Tuanja digunakan untuk bersuci diri. Ada yang mandi keramas, ya, ada yang kumpul. Kalau dulu saya sebelum pandemi ya sering kita melaksanakan, dipanggil memang dari Makin Kelenteng Jogja itu ada sembahyang Tuanja di pantai itu, para tenis ya, di Parangkusumo itu kok banyak sekali orang itu kumpul, ya, di situ, ya, tidak tahu, dan mungkin berkaitan dengan Tuanja ini, bermandi keramas dan bersujud kehadirat Tuhan atas genap rahmat dan karunia-Nya yang dipancarkan lewat matahari. Kemudian apa toh disebut hari kehidupan ini, khususnya tanaman
sempor-sempor, ya arak yang diberi ramuan-ramuan itu dijemur, bisa untuk mengobati penyakit. Maka para singsa itu pesen sama orang-orang desa untuk mencarikan ramuan-ramuan yang sering digunakan untuk obat-obatan Tionghoa. Ya, ini kita juga bisa kita kan sering sekarang buat jamu ya, minuman dari empon-empon bisa kita siapkan dan nanti hari Jumat kita jemur ya, lalu bisa kita pakai untuk obat juga. Selain tumbuh-tumbuhan atau empon-empon tadi, juga air ya, air yang matang nanti setelah dijemur kena sinar matahari lalu bisa kita minum. Juga air yang mentah nanti bisa murau untuk kita tuangkan di di bak mandi kita, itu juga sangat berkhasiat sekali. Untuk apa? Tentunya untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Ini warisan nenek moyang kita. Lalu ini memang di dalam tata agama tidak ada, yaitu ada tradisi membersihkan rumah. Tiap hari sudah nyapu ngepel ya, itu secara kasat mata ya. Tapi ada membersihkan rumah dari gangguan-gangguan negatif ya, mungkin rajin tidur pun tidak nyenyak, apalagi yang punya cucu-cucu kecil ya sering melindun ya. Ini kita tidak tahu ada apa ya, mungkin di jalan itu ada sajen ya, orang buat sajen di perapatan ya, pada saat lewat nyebrang atau naik sepeda itu terinjak, bisa juga kena elemen-elemen negatif. Atau orang sering menyebut sawan ya, sawan nggak tahu, tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan tidur tidak nyenyak ya, gerakan-gerakan. Kemudian yang jelas lagi, kalau kita punya usaha, ternyata usaha itu kenapa dulu lancar-lancar saja, sekarang agak macet ya, kita tidak tahu. Atau mungkin ada yang itu ya akan menginjak sajen, atau kita mungkin tidak tahu pulang dari Yongting ya, itu kalau dulu itu mesti harus cuci kaki, cuci tangan, raup ya. Tapi sekarang tergesa-gesa, wah setelah masuk nanti telat ya, masuk kantor ya, juga kurang bagus. Kita tidak tahu kenapa nenek moyang kita dulu mengajarkan demikian. Dan kaum berani mesti musuh ya, anak kecil tidak boleh dibawa ke kuburan kecuali kalau keluarga sendiri lain. Ini mereka tidak menjelaskan secara gamblang kenapa. Akhirnya apa? Di dalam rumah kita ini ada elemen-elemen yang tidak baik, kotor. Nah ini pada saat tuanjang hari kehidupan, ini saya warisan dari Janlo Limbaswi ya. Itu selalu saya beli bubur Yambong di Sinsai, itu warnanya oranye kayak kemerahan, yang bilangnya bubur Yambong. Kemudian saya beli arak, tapi sekarang ya beli arak ya, maka cukup air putih saya tidak apa-apa ya. Kemudian mencari godong ringin ya, daun beringin itu ditaleni dengan pita merah atau rambut yang berwarna merah, lalu dicarut ya, kan yok nih. Jadi rumah kita akan bersih dari elemen negatif. Jadi masing-masing ada yang elemen negatif di rumah. Jin apa saya juga tidak tahu ya, kok sakit-sakitan
sehingga kok cekcok terus di rumah, ya apa namanya, ya itu adalah gangguan-gangguan di dalam rumah kita. Jadi dipiok-pioknya pada saat melanja ini berkaitan juga dengan itu sembahyang melanja. Di sini yang lebih menarik lagi, sembahyang melanja sering disebut pekcun. Pak itu 100, cun perahu, ya 100 perahu. Ya kalau dulu memang ada lomba perahu, tapi sekarang kan tidak mungkin. Ya, bahkan perayaan aja saya masih ingat dulu sekolah minggu dibawa ke Juruk, ya pinggir kali Juruk gitu. Ya, tapi sekarang ya perayaannya dan juga tidak apa-apa, tidak harus di pantai atau di pinggir kali. Ini adalah berkaitan dengan pahlawan yang luar biasa, namanya Tuhan. Maka tadi ayatnya dikatakan ada ujian yang datang yang tidak kita harapkan dipuji-puji. Namun juga ada celaan, bahkan mungkin dicaci maki, walaupun kita sudah sungguh-sungguh. Inilah yang dialami oleh Tuhan, pahlawan yang sangat setia dari negeri Jo. Waktu itu Tujin, peristiwa itu terjadi pada zaman Ciangkok atau zaman peperangan setelah Nabi Gongju wafat. Ada 7 negara yang berperang, ya apa namanya, entah berebut tentang apa, karena di dalam cerita itu tidak disebutkan, tapi yang jelas pasti berebut kekuasaan. Karena bahkan pada waktu itu Xinjia kenapa pernah 22 Desember pernah tanggal berapa, ini karena apa? Raja yang berkuasa waktu itu memilih Xinjia sesuai dengan apa namanya, keinginannya. Tapi oleh Nabi Gongju, Xinjia itu ditetapkan adalah ini, maka sampai digunakan sampai sekarang. Tapi waktu itu Xinjia itu gonta-ganti ceritanya, ya 7 negara yang kuat, banyak negara-negara kecil, tapi 7 negara yang kuat itu adalah negeri C, negeri Yan, negeri Han, negeri Dio, negeri Gui, negeri Jo, dan negeri Jin. Ini yang paling kuat karena memang menteri-menterinya cerdas, tapi bukan untuk mensejahterakan rakyat, untuk membahagiakan rakyat, tapi untuk berebut kekuasaan. Pada waktu itu Guguan sebagai menteri di negeri Jo yang berhasil menyatukan 6 negeri kecil-kecil tadi, ya hasil untuk melawan negeri Jin yang kuat, tapi apa namanya, punya keinginan yang jelek karena kok senangnya perang, tidak senang rukun, ya bagaimana mensejahterakan rakyatnya, tidak hanya perang. Kalau dia bisa mengalahkan satu negeri lain, negeri lain dan sebagainya. Kemudian melihat Guguan yang berhasil menyatukan 6 negara itu, negeri Jin amat takut. Wah, ini jangan-jangan nanti kita kalah gara-gara Guguan. Sekarang bagaimana caranya menjatuhkan Guguan? Memang negeri Jin banyak orang yang pandai, ya, banyak orang yang apa namanya kuat, cerdas, ya, tapi untuk hal-hal yang negatif. Tionggi, salah satu menteri negeri Jin, punya ide
kita harus mendekati Raja Joweong dengan cara bagaimana supaya Raja Joweong itu percaya pada kita bahwa hubungan menterinya itu punya tipu muslihat menyatukan negeri-negeri, tapi itu tujuannya tidak baik, mau menghancurkan negeri Jo atau mungkin mau menjadi raja di negeri Jo. Ya, dengan kata-kata Tionggi yang luwes enak tadi, maka ya itu kalau kita tuh ngomong yang luwes yang enak itu yang mendengarkan juga kenapa kok menyusung gitu ya, wah seluruh oke juga ikut bingung ya, ini betul. Kemudian Raja Joweong percaya, oh iya tujuan kok baik sekali, berarti dia mempunyai tujuan yang tujuannya seperti yang dikatakan oleh Menteri Yonggi dan Jin tadi. Maka hubungan diam-diam dicopot, dilepas, kalau sekarang di PHK ya, pensiun, tapi secara tidak wajar. Kalau pensiun karena usia ya itu ya kita bisa menerima, tapi juga masih segar juga kenapa dihentikan. Kalau sekarang istilahnya PHK, putus hubungan kerja. Hubungan kemudian tidak lagi aktif di istana, dia hanya di rumah dan merenung. Kenapa ya? Saya ini bertujuan baik, kok raja tidak tahu tujuan saya. Saya mau cerita tidak diberi kesempatan, malah saya sekarang dipecat. Begitu Gudwan sebagai promotor atau kotaknya negeri Jo tadi dipecat, Yonggi dari negeri Jin tadi sangat-sangat gembira. Kemudian punya ide, Raja Joweong ini kita undang, kita ajak pesta di negeri kita. Loh, kok ya mau? Sebagai Raja negeri Jo dipanggil ke negeri Jin, yang katanya diajak makan-makan, kemudian diajak mempererat persaudaraan. Ternyata apa yang terjadi? Raja tadi kemudian tangkap, dihukum. Raja Joweong sangat menyesali. Wah, aku ini dihapus. Penyesalan sudah berlalu. Akhirnya Raja Joweong yang ditahan itu pun akhirnya meninggal. Ya. Penggantinya adalah Raja Jocheng Xiangong. Melihat dulu Joweong diperlakukan demikian oleh negeri Jin, dan melihat dulu negeri Jin mempengaruhi sampai Gudwan dipecat, sekarang Gudwan dipanggil kembali. Diajak mengatur pemerintahan untuk membawa kemajuan kembali negeri Jo. Kemudian Gudwan semangat lagi, ya, karena ini ada ujian. Gudwan semangat lagi menyatukan ke-6 negeri yang sudah retak. Bisa bersatu tapi tidak seperti dahulu, karena semangatnya sudah pada berkurang, semangat terus berkurang. Maka kemudian sangat sulit impian Gudwan untuk menyatukan negeri-negeri itu kembali. Tepatnya tahun 293 sebelum Masehi, negeri Jin kembali berulah.
menghancurkan negeri Han dan negeri Hui, di mana dalam cerita rakyat banyak yang binasa sebanyak 240.000. Gudwan difitnah kembali. Mau nekat memenuhi apa yang menjadi impian Gudwan, nanti pasti akan mengalami binasa seperti negeri Han dan Hui. Kembali raja memutuskan, kalau dulu hanya dirumahkan, di PHK, sekarang Gudwan tidak hanya di PHK tadi, tapi Gudwan dibuang di sebuah danau namanya Danau Konting, di mana di dekat danau itu ada sungai Biklung. Maka nyanyiannya juga ada. Gudwan akhirnya menceburkan diri di sungai itu. Gudwan tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. PHK, tarik, sekarang malah dipulangkan. Wah, saya ini harus bagaimana? Dia seperti tidak terima, ya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Berkat kakak perempuannya yang bernama Gutsu, Gudwan bisa menerima keadaan. Yowis, tapi manusia itu tidak bisa, ya. Kok aku dimenengke, itu mesti, itu wajar, ya. Kemudian setelah Gudwan bisa menerima keadaan, lalu dia juga mendapatkan teman, seorang nelayan tapi menyembunyikan namanya. Ini sopo aslinya tidak mau disebut. Dia hanya menyebut dirinya ibu bapak nelayan. Inilah yang setia menemani Gudwan di dalam pembuangan tadi. Cuma prinsipnya berbeda. Kalau Gudwan berprinsip meninggalkan hidup, kalau Gudwan punya prinsip, biarpun tidak tercemar oleh keserakahan dan kekotoran, tetapi tetap berharap dapat mengembangkan kembali jalan suci Nabi bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Itu cintanya Gudwan terhadap negeri hijau dan rakyatnya. Sedangkan kalau hidup bapak nelayan tadi prinsipnya berbeda. Lebih baik meninggalkan hidup bermasyarakat yang buruk keadaannya. Terus dewi ini baik teman-teman. Apa di sini? Ya, juga tidak. Saya biar bagaimanapun juga saya harus mengembangkan jalan suci untuk mensejahterakan rakyat dan negeriku, negeri hijau. Sehingga beda, tapi mereka karena tidak punya teman, itu menjadi sahabat antara Gudwan dan ketentraman Gudwan yang sudah bisa menerima kenyataan itu hancur kembali setelah mendengar kabar bahwa negerinya, yaitu negeri hijau, telah dihancurkan oleh orang-orang negeri hijau. Dia menjadi kembali putus asa. Untuk apa saya berjuang? Apa saya hidup? Biarlah saya ini menjadi tugu peringatan yang dikenal sepanjang masa. Benarlah, kabar yang menyedihkan itu karena negerinya sudah hancur menjadikan Gudwan putus asa. Maka tepat tanggal 5 bulan 5 ini, pada saat sembahyang Tuan Dia, hari kehidupan, Gudwan
bersama teman-temannya yang pergi ke Sungai Bikro, yang mencoba mendayung perahu. Semua khawatir ya, jangan-jangan ini sungainya sangat deras sekali ya, tapi bukan, sepertinya sudah siap ya, sampai coba toh, saya dulu juga sering loh mendayung perahu ya, diperkenankan ya. Dan tujuan dengan menyanyi lagu-lagu, membaca sanja ciptaannya yang amat-amat mencintai rakyat dan hijau. Semua sampai tercengang, wah ternyata Tuhan itu bisa mendayung, Tuhan itu bisa sanja, Tuhan itu bisa menyanyi dan sebagainya. Setelah perahu tadi terbawa arus dengan dayung yang hanya untuk menutupi bahwa dia itu sebetulnya tidak pandai berenang, tidak pandai mendayung perahu, terus dan sampai di tempat yang jauh dari kerumunan orang-orang, Tuhan mengakhiri hidupnya dengan menceburkan ke sungai. Kecil kasih, apa sayang ya, kenapa perjuangan Tuhan hanya berakhir dengan di sungai. Teman-teman ini masih tidak terima. Wah, mencari, ada yang menceburkan ke sungai, ada dengan perahu, tapi ternyata hasilnya sia-sia. Memang itu sudah takdir, tidak ditemukan, jenazahnya pun tidak ditemukan. Kalau sudah berjam-jam, ya jelas sudah meninggal. Akhirnya mereka mempunyai inisiatif, wah, supaya jenazah Tuhan ini tidak dimakan ikan, gimana ya? Mereka itu memotong bambu ya, luas-luasnya dipotong, lalu ada yang diisi ketan, diisi berat, diisi apa adanya yang dia punya, dimasukkan ke sungai itu. Karpe ngono, iwake men orang mangan jenazah itu, men mangan ini yang dipakani. Ya, tradisi ini itu cinta kasih. Tahun berikutnya mereka pada mengenang Tuhan pada hari wayang itu, ya tidak lagi membuat beras, tapi membuat makanan yang bisa dimakan untuk mengenang Tuhan. Juga ada 1-2 yang dimasukkan ke sungai itu. Inilah perjuangan Tuhan. Ya, umat Jiko pada zaman dahulu. Kalau sekarang kita lihat orang tidak terima itu masih terus mengumpulkan massa, kemudian berulah, berdemo dan sebagainya. Tapi kalau waktu itu mereka seperti Diu tadi, lebih baik ditinggalkan, kita hidup saja di sini menyendiri. Waktu dan dengan sekarang kita terima muni-muni, akal, demo dan sebagainya. Di sini kita dapat melihat perjuangan Tuhan yang betul-betul mencintai ajaran Agungsu sampai dia mengatakan akan menegakkan jalan suci untuk kebahagiaan rakyat negeri hijau. Kembali mari kita renung ayat dari Minju tadi ya. Rasul Minju berkata, ada pujian yang datang tanpa diharapkan, ya. Ada pula celaan yang datang walaupun sudah berusaha sebaik-baiknya. Jadi kita ini di dalam kehidupan ini ya harus
ngoyo-ngoyo ini aku kok ya ijik di cacat, ijik dianggap kurang, bahkan dianggap bareng lain. Nah, ini kita tidak boleh membandingkan bareng lain. Kita tidak tahu dia juga mempunyai kebaikan. Nah, kebetulan kekurangannya kita tidak tahu. Jadi kalau kita sedang diperlakukan demikian seperti ayat tadi, kita kembali introspeksi diri, jangan koncone tonggone nggo perbandingan. Kalau penamen ya blonjone gede santai, aku blonjone semene orang muda-muda. Nah ini tonggone juga yang bedanya apa toh? Model-model dosane wis mau Pak Juru di tempat saya itu perumahan dosen ya ramai dosen itu Pak Juru dongan melu, bangun dongan melu. Nah itu dakwahnya dari mana? Ini kecil sok ngoyo kredit sekarang kreditan dan bangga setelah mengangsur. Nah ini sering orang itu tidak terima. Pokoknya ya kalau saya memang tidak terima, raiso saya gak raiso nganggo HP sing model-model sekarang bisa bicara dengan anak-anak, dengan muridnya. Saya minta tolong piye ibu di SLT ya. Nanti kalau dia ngamen piye pak, nah, ini saya tidak bisa aku silang. Wah, dia hilang, udah lagi lihat, ya. Maturan soal, bener nopo, nanti yang sempat itu ngotot niku, ya. Mana ya? Kan dulu disuruh sama Pak Mursyid kepala sekolah saya ya, siang gitu kepala sekolah saya. Setelah itu nesu, ini loh, terus ini saya bilang ke Pak Haji, aku dari Pak, awal dengeran ini ya. Aku pun ngajar, besok tekan awan, aku mudah ngajar nganggo HP ini, ye, aku mudah, HP ini dua, yang cakap, ya aku mudah, ya. Ini, jadi tidak terima, sebenarnya tidak baik. Ternyata setelah saya belajar, moto-moto, kadang saya juga disemangati ya, saya bilang disemangati aku diajak. Jasa beliau, makan saja bisa loh, ya. Kemudian banyak bisa toh, ya. Anaknya Jasa beliau nggak TK belum, itu baru playgroup. Itu berarti bisa. Aku nanti ya bisa. Nah ini menyemangati, akhirnya saya mau belajar. Iya toh, siti-siti tapi juga belum komplit. Misalnya ini hilang, itu waduh hilang. Iya, ya. Saya mesti ingatmu, nanti piye carane buka meneh ya ini. Tapi ya sithik-sithik iso. Ya. Wis ora mimpi on PPG kaya Pak Mursyid karena saya wis usia dan siap diajakan. Dulunya saya udah bingung, aku tak perlu laptop ya. Kok nek nganggo laptop gede-gede, aku mungkin lebih mudah ya. Ternyata apa? Peraturan yang baru bagi guru yang usianya 50 sudah bebas, tidak harus PPG. Ya, saya nek buka HP terus itu bikin saya tekan lawan bingung ya. Dan yang masih muda-muda bersemangat monggo, karena setelah lulus PPG ya dapat insentif dari pemerintah walaupun tidak diangkat negeri, tapi ada insentif yang menyenangkan loh. Bisa tidak dan apalagi ketentuannya sudah sampai usia 50. Bukan betul nih, atau biopok hilang bingung ada tulisannya hilang bingung ya. Nah ini Tuhan terkasih, inilah hari Tuhan yang milik kita ya. Jangan sampai kita lupakan
kita tahu ceritanya, dan nanti kalau ada yang bertanya kita bisa cerita piye cara ning buboni jane ning ngedeki telur ning anu panasan iso matahari. Tapi kalau kamu berceritanya pandai tentu akan menarik sekali. Dibaga juga saya cepat piring, cepat telur iya bubir bayo mereka pakai piring karena tempatnya kan pasir ya, terang berdiri dong. Wah, rame-rame ada yang cepat bisa, ada yang lama. Lah, ini yang lama ini dokter kabul, jadi ombong. Dokter kabul itu ambruk-ambruk. Lah, ini sosok dewe. Lah, ini doanya yang dikabulkan. Ya, dia bilang, amin, amin, amin. Kamu menarik sekali. Ya, rame-rame gue piring. Kalau telur aja lho apa, Bu? Masa telurnya dibuat, ya kok digoreng, apa digodok, sauman. Bahannya gue kok, itu saya makan, diminum, sauman, sidi-sidi, apa dicampur ke air, masa makan, tempat air, ya yang ini nanti cebutin, buat mandi, semua bisa. Nah ini menarik mereka. Jadi kenanya yuk, yang foto ya, tapi bagaimana kita itu menceritakan. Nah, sehingga senang. Jumat ya Bu, Jumat buat di sini loh. Kabeh loh piring. Ya piringnya dewe-dewe dan bapak telur dewe sama air sendiri. Ya. Bu muridnya sekali-kali dijak aja. Kita ini masih belum bebas dari pandemi. Soalnya gibran baru rame-rame muridnya diajak. Kita telur pakai kompas segala. Ya, nah ini bagaimana kita bisa menceritakan sehingga cerita hari tua yang itu sangat-sangat menarik, orang seneng ya. Ya kebetulan saya ini seneng cerita, jadi cerita dua gitu aja sampai juga belum menit. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Besok hari Jumat kita ada kegiatan, ada perayaan di sini. Mohon kehadiran para tojin dan ngajak ya, mengajak tetangga, teman, anak itu ya, yuk kita yuk sembahyang sambil kita nanti mendirikan terus siapa yang paling cepat dan siapa yang tidak ambruk-ambruk. Anak-anak angin kan ya ambruk ya, aku itu piye ambruk nanti kono ya. Nah ini jadi sangat menarik sekali sehingga mereka itu senang bahagia ya. Yang dapat kami sampaikan, salam iman. Kembali saya sampaikan hanya kebajikan buat berkenan. Beta